kayak motornya berisik atau ada part-part yang nggak enak menurut. Halo teman-teman, di video ini aku akan coba share pengalamanku bagaimana rasanya menaiki atau mengendarai Honda Vario 125 CBS ISS selama 2 bulan. Kira-kira mana yang lebih bagus? Sebenarnya aku juga terus pakai gitu kan. Menambahkan power atau daya ini 24 obeng. Di antena udah. Coba, oke. Jadi sekitar bukan 2 bulan yang lalu sih, ini udah 3 bulan yang lalu lah ya. Itu aku baru saja beli Honda Vario 125 CBS ISS yang sudah aku share di beberapa video. Nah, kemudian bagaimana rasanya menggunakan Honda Vario 125 CBS ISS ini selama 2 bulan lebih dan sudah diservis ya. Menurutku secara pribadi motor ini itu enak ya. Pertama enak untuk dipakai sehari-hari kalau kita nggak pakai terlalu kasar atau terlalu jauh gitu. Karena memang cc-nya kecil. Ya, cc 125 cc ini cocok untuk harian lah ya. Misalnya ke sekolah, ke pasar, ke ya jalan-jalan keliling kota kayak gitu, untuk santai-santai gitu kan, untuk apa ya? Nongki-nongki sore-sore gitu, menikmati udara sore gitu kan, atau pagi-pagi gitu. Enak. Cuman untuk perjalanan luar kota sebenarnya, jujur pengalamanku untuk di perjalanan luar kota sebenarnya bisa aja, tapi nggak akan kuat, nggak akan enak kalau digas terlalu kencang. Misalnya kalau nggak salah di atas 80 km per jam itu sebenarnya kayak gimana ya, kayak ya bisa, tapi kan kayak ngegasnya itu kayak maksa banget gitu loh, dan kilometer per liternya jadi banyak itu. Karena memang cc-nya kecil, jadi kalau misalnya dipaksa segitu kayaknya nggak terlalu worth it. Bisa sih bisa, tapi kan nggak terlalu enak gitu loh. Makanya aku kalau misalnya perjalanan jauh kemarin dari antar kota gitu kan, aku pakai antar kota. Dari sini Lamongan ke Surabaya ke Gresik itu di rata-rata 60-an, 50-60 km per jam. Ya meskipun kondisi sepi. Ya sebenarnya bisa aja ini, tapi ngegas, tapi ya enggak sih, menurutku aku lebih memilih amannya aja, lebih milih enaknya aja gitu. Dan mungkin itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya katakanlah dari sisi oli yang aku gunakan ini adalah oli standar ya, standarnya Honda. Karena kemarin kan dapat gratisan ya, waktu pertama kali kan servis pertama kali dapat gratis servis sama oli, ya udah itu aja gitu. Sebenarnya ada beberapa oli yang bisa gue gunakan yang bagus gitu loh. Cuman ya gue pengen coba yang ya udah yang rekomendasi yang standarnya Honda aja gitu. Nah, itu juga berpengaruh ya. Kalau misalnya olinya kalian upgrade ke yang lebih bagus, ya mungkin performanya akan lebih bagus juga. Kemudian mungkin dari sisi bahan bakar. Dari sisi bahan bakar mungkin kalian bisa menggunakan yang lebih bagus. Misalnya pertama kurang bagus, ya naikin dikit lah misalnya. Atau beli bukan di Pertamina, di Shell atau di mana kayak gitu ya. Memang harganya agak sedikit lebih mahal, tapi ya kalau kalian pilih enak ya pakai itu. Tapi kalau untuk standar ya, normal ya, pemakaian normal dan sebagainya, kalau aku pribadi masih pakai oli yang rekomendasi dari Honda, yang bensinnya aku pakai Pertamax kayak gitu selama 2 bulan atau 3 bulan inilah ya, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan ini. Kemudian yang ketiga ini adalah kondisi. Kalau misalnya kondisi jalanan ya maksudnya, kalau misalnya kondisi jalanan lagi macet, ini akan memakan bahan bakar yang lebih banyak dibandingkan dengan jalan yang nggak macet. Kenapa? Karena aku perhatikan di speedometernya itu kan ada kilometer per liternya ya, dan juga aku tentunya perhatikan di bagian bahan bakarku juga ya, pemakaiannya kayak gimana, aku hitung-hitung juga. Nah, kalau misalnya sering aku pakai dalam kondisi macet itu kan ya ngegas, ngerem itu kan jadi boros gitu loh bahan bakarnya. Sementara kalau misalnya di kondisi yang normal, kondisi apalagi yang bebas macet gitu ya, misalnya perjalanan jarak jauh biasanya kan jarang macet, itu justru lebih hemat bahan bakarnya. Dulu waktu aku pakai antar kota itu ke Gresik, katakanlah Lamongan Gresik itu, dan Gresiknya nggak cuma PP ya, tapi keliling-keliling juga, itu cuma habis 1 liter. Lalu aku nggak tahu itu mungkin bisa 50-60 km mungkin ya, kurang tahu aku. Karena kan sambil keliling-keliling aku nggak ngitungin juga. Cuman ya sekitar segitulah. Itu cuman habis 1 bar atau 1 liter aja. Sedangkan kalau misalnya di kondisi macet gitu kan, macet terus kemudian ya itu tadi ngegas ngerem dan sebagainya, terus banyak berhenti, itu justru memakan BBM lebih banyak.
Kalau nggak salah 1 liter itu bisa cuman mungkin 30 km atau 40 km gitu, nggak sampai mungkin. Ya karena macet itu tadi. Ya itu dari pengalamanku setelah 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan hampir 3 bulan seperti itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya kalian ngelihat promo misalnya, oh ini bahan bakarnya hemat gitu. Ini kalau misalnya cc kecil itu hemat. Ya gini, kalau dibandingkan antara cc kecil sama cc besar, ya jelas lebih hemat cc kecil gitu kan. Kalau ininya sama, kalau kondisinya sama. Ya misalnya yang satu macet, ya ini macet. Yang satu lancar, ya ini lancar. Dengan penggunaan BBM yang sama, dengan penggunaan oli yang sama, ya tentu saja hasilnya lebih hemat di 125 cc yang lebih kecil. Tapi kalau kondisinya berbeda, misalnya olinya berbeda, bahan bakarnya berbeda, terus kemudian kondisi jalannya berbeda, ya jelas bisa jadi ya yang cc-nya kecil ini lebih boros. Gitu, bisa jadi seperti itu. Tergantung penggunaannya juga sebenarnya. Tapi ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang pengen beli gitu kan. Aku saranin kalau misalnya teman-teman beli katakanlah untuk tujuannya tergantung untuk pemakaian sehari-hari, misalnya ke sekolah atau nongkrong di keliling kota gitu, atau ya sekedar sedikit lah pemakaiannya, nggak sedikit sih, maksudnya nggak terlalu jauh gitu dalam kota, mending yang cc-nya kecil. Tapi kalau misalnya antar kota, sering dipakai antar kota, misalnya teman-teman di sini nih, di kota ini, kerjanya di kota B gitu. Jadi antara kota A sama kota B ini jaraknya 100 kilo katakanlah. Ya mending pakai cc yang lebih besar. Karena susah juga kalau misalnya teman-teman, ini dari cerita teman-temanku ya, yang misalnya punya motor dengan cc gede, ya cc besar. Itu kalau misalnya dipakai di dalam kota itu pertama capek gitu kan, yang kedua boros. Ini kata mereka ya. Pertama capek, kedua boros karena ya itu. Cuman kalau misalnya dipakai yang jarak jauh enak, tarikannya kenceng gitu. Ya, dan untuk keluhannya menurutku aku belum pernah mengalami keluhan apapun sama sekali ya. Belum pernah ada keluhan kayak motornya berisik atau ada part-part yang nggak enak. Menurutku nggak ada sih, selama ini nggak ada keluhan sama sekali untuk Honda Vario 125 CBS ISS ini. Ya sama lah seperti motorku yang dulu ya, yang tahun 2015 yang Vario juga, itu 125 cc juga, itu nggak mengalami keluhan sama sekali sih. Dan gue juga nggak tahu kenapa kok ada yang bilang ada gredeknya misalnya pada saat di starter atau pada saat digas pertama kali, atau kayak ada suara aneh, terus kemudian ada yang mati sendiri, atau ada yang cepat panas dan sebagainya. Gue nggak tahu karena gue nggak pernah mengalami seperti itu. Ini dari pengalaman gue ya. Dan menurut gue mungkin kenapa mereka bisa jadi seperti itu ya, mengalami hal-hal seperti itu, mungkin karena penggunaan itu tadi ya, mungkin olinya atau bahan bakarnya atau cara dia mengendarainya gitu kan, atau misalnya cara merawatnya juga, itu kan berpengaruh juga pada kendaraan ya. Sama kayak misalnya handphone lah, misalnya katakanlah kita punya iPhone katakanlah, tapi iPhone itu kita pakai macam-macam install yang aneh-aneh gitu kan, ya akan cepat rusak dibandingkan dengan misalnya HP Android yang 3 juta, 4 juta, tapi kalau kita pakainya awet gitu kan, kita nggak pakai aneh-aneh gitu, bakal awet gitu. Ya tergantung kita lah pemakaiannya. Kalau pemakaian kita bener ya oke, nggak masalah gitu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Semoga informasi tadi bisa membantu dan ngasih gambaran buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang pengen beli ya. Dan thank you buat yang udah nonton, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!